Ini lu mau bagus, lu mau jelek, tapi kalau once berhadapan dengan kiper untuk penalti, ya dia selalu perform. Sistem gugurnya dia akan ada di mana, dia udah predict Inggris kita akan juara grup, Meksiko akan juara grup, kita akan ketemu di 16 besar di Azteca. Secara overall tim ini bagus di semua lini. Declan Rice juga keren banget mainnya. Portugal kalau lagi ketemu harinya, ini tim bahaya banget sih. Gue selalu bilang kalau ini tim bisa klik, peluang mereka untuk jadi juara tuh gede banget. Ternyata kalau mereka play sesuai iramanya, Yamalnya tampil oke, Dani Olmonya tampil oke, Oyarzabal bisa keluar nih permainan oke-nya. Gue tetap melihat Argentina sama Prancis tuh bisa bersanding di final. Tapi ngelihat progresnya Inggris, kok jadi masih bisa diperdebatkan. Kalau harus diambil gitu pemain yang lebih bagus di antara pemain-pemain bagus ini gitu, masih Messi sama Mbappe sih. Piala Dunia 2026 baru memasuki babak 8 besar, tapi kejutan-kejutan dan drama ini semakin banyak dan semakin menarik untuk dibahas. Seperti biasa hari ini kita akan membahasnya bersama saya Regina Valeria. Sudah ada Putu Bagus juga di sebelah. Halo Gin, ini debut nih ya liputan 6 Sport edisi Pesta Bola Dunia. Betul sekali, saya jadi pemain cadangan hari ini ya. Glenn lagi libur nih dia. Iya, menggantikan pemain inti ya Putu Bagus. Terus ada Mas Sabto. Hai Mas Sabto. Baik-baik. Ini udah lama banget gak ketemu Mas Sabto, tapi di vibes yang berbeda. Kali ini kita ngomongin Piala Dunia 2026. Tapi ngomong-ngomong Mas Sabto ini kalau saya lihat bajunya Putu Bagus, kenapa nih anak nih pakai baju USA? Ini mau merayakan dihapusnya kartu merahnya Logan ya? Logan atau gimana nih? Apakah... Ini cukup merayakan aja sih pakai jersey US. Berarti kamu tim US? Inggris kayaknya ya baru menang ya. Gara-gara baru menang jadi tim Inggris. Tuan rumah yang belum tersisih kan tinggal Amerika. Iya benar. Karena Meksiko dan Meksiko Kanada udah. Tapi kalau kita ngomongin drama yang tadi kita bahas ya Putu di awal, ini kan memang banyak yang mengejutkan. Salah satunya yang seru dibahas juga adalah Brazil ya Mas Sabto. Ini Brazil nih kan banyak yang tidak menduga kalau akan tersingkir oleh Norwegia. Ya. Tapi kalau Mas Sabto ngelihatnya ini faktor apa? Faktor kesalahannya ada di mana? Apakah karena sesimpel Brazil nggak punya Haaland aja? Ya kejutan setelah mungkin Jerman, Belanda itu kan termasuk yang kejutan-kejutan ya. Betul. Yang nggak lolos. Kalau Kroasia ya big match lah ya waktu lawan Portugal. Dan setelah masuk ke 16 ya akhirnya Brasil yang jadi tim pertama yang bisa dibilang calon juara juga. Banyak yang jagoin juga. Tapi justru kalah dari Norway. Kalau bilang karena simply nggak ada Haaland, bisa juga sih betulnya kayak gitu. Mereka betul-betul bisa juga karena yang golin ya ternyata butuh peluang nggak banyak sebetulnya. Tapi begitu lo dapat peluang lo dapat gol gitu. Kalau Brazil mungkin kalau dari awal dari penyusunan squad, dari materi pemain, emang gue pribadi memang kurang yakin juga sih sebetulnya sama Brazil. Terutama ketika lini tengahnya sebetulnya biasa aja, mungkin di belakang punya 2 pemain tapi wingbacknya masih lemah juga. Di depan bergantung sama Vini, lalu striker-striker yang lain juga nggak tampil optimal gitu ya. Tapi seiring berjalannya turnamen sebetulnya ada beberapa sparks juga dari Brazil yang wah di bawah Ancelotti bisa juga nih kayaknya match yang cocok nih, pelatih yang bisa manfaatin kapasitas pemain. Pemainnya nggak seberapa tapi oleh Ancelotti bisa dibuat menjadi tim yang lumayan kompetitif lah. Awalnya ketika masuk ke 32 besar, apalagi ketika mereka ngalahkan Jepang, itu kan lumayan muncul, ternyata mereka bisa nih posisi tertinggal, akhirnya bisa ngebalap dan akhirnya menang gitu. Lawan Norway, mungkin kalau dari sisi permainan ya mirip-mirip Jepang ya, mereka tim kolektif banget gitu. Dan sepanjang permainan Brasil emang bener dikurung total gitu, tapi sebetulnya nggak banyak peluang juga Norway, peluang emas ya kalau bisa dibilang gitu. Karena nggak ada pemain yang berani masuk juga ke dalam kotak penalti. Umpan ke Haaland juga nggak banyak yang datang gitu. Kalau bicara XG dari Brazil, peluangnya sedikit tapi peluangnya tuh gede semua sebetulnya untuk bisa menjadi gol gitu. Dapat 1 penalti pula gitu kan. Dan kiper dari Norway emang tampil bagus banget gitu. Sehingga apa yang coba dimainin oleh Ancelotti akhirnya mentah gitu di hadapan Norway. Akhirnya Norway kan kita juga awalnya ini Haaland kenapa ya nggak dapat bola mulu kan? Kayaknya biasanya lempar aja bola ke Haaland terus bakal diselesaikan sama dia. Di babak pertama kok nggak berjalan ya skema itu gitu. Kita berpikir kan ya Haaland lo dikasih bola kayak apa aja pasti bisa beres lah sama dia gitu kan. Tapi kok baru di akhir-akhir dia dapat peluang
langsung bisa cetak gol dan dapat peluang kedua langsung bisa cetak gol juga gitu. Ya Brasil udah nyoba segala macem lah ya, ngeluarin pemain, ganti pemain, masukin Neymar salah satunya, masukin Endrick. Ada satu peluang juga dari Endrick kan yang orang berpikir kok masukin Endrick sih, tapi kan harusnya bisa terjustifikasi kalau itu menjadi gol. Dia dapat langsung kesempatan 1 menit habis dia masuk dapat kesempatan one on one tapi nggak jadi gol gitu. Jadi ya akhirnya eksekusi di atas lapangan yang ngebuat berhasil kesingkir dari Norway. Tapi kalau kita lihat secara statistik, Brazil penguasaan bola nggak sampai 40%. Ya. Dan juga shot on targetnya kita lihat nih di statistik tendangan gawang cuma 4. Betul. Sedangkan Norway juga lebih banyak. Dan banyak yang bilang sih kesalahan Ancelotti nggak masukin João Pedro nih. Ya. Juga jadi salah satu faktor ya kesalahan dia buat memilih pemain. Menurut lo gimana Om Sabto? Iya, kalau João Pedro kan mungkin lawannya Igor Thiago kan yang akhirnya dipilih gitu. Ya Igor Thiago juga sebetulnya kalau kita bicara Premier League ya dia menonjol juga di Premier League gitu. Jadi ada alasan juga kenapa dia milih Igor Thiago gitu. Dan kenapa dia milih Neymar, banyak yang mempertanyakan juga ini orang udah gak fit lama gitu tapi kok masih dipanggil. Ya tetap aja ya sebuah tim tuh butuh abang-abangan lah di dalam di dalam squadnya. Bener-bener. Dan dia ngebuktiin juga kemarin atau tadi pagi dalam posisi yang sulit dia bisa mencetak gol penalti yang gak mudah juga. Jadi sosok Neymar in a way masih dibutuhin gitu. Tapi ya betul masalah penggedor di depan menjadi kendala ketika lo deadlock, lo nggak bisa manfaatin pemain lo. Vini kayak terlalu menanggung beban yang berat banget. Lo main bagus banget di Madrid tapi kok lo nggak bisa perform sih di Brazil kan banyak yang mempertanyakan gitu. Tapi dia nyetak 4 gol di turnamen ini juga nggak adil juga kalau bilang dia jelek gitu kan. Dia ternyata bisa perform juga, bisa cetak gol gitu. Tapi ketika defense dari Norway lumayan rapet, kiper mereka bagus, ball possession mereka luar biasa, ngebuat Brasil sama sekali nggak bisa megang bola gitu kan. Kita malah ngeliat kayak ini Norway yang Brasilnya mana sih, Norway yang mana kok kayak mainnya Norway lebih berhasil dibanding Brasil gitu. Possession football, mencoba nyerang dari segala macam sisi gitu. Jadi ketiadaan pemain berkualitas di depan tuh akhirnya mempengaruhi mereka, terutama kehilangan striker temannya si Vini di depan, siapa yang klop bermain dengan dia tuh masih dicari-cari kan. Di pertandingan pertama pakai Igor Thiago, habis itu masukin Cunha, habis itu Martinelli, nggak pernah ada komposisi yang firm siapa sih yang harusnya di depan. Awalnya kan memang plotnya Rodrigo, tapi kan Rodrigo mengalami cedera. Jadi mereka nggak punya kombinasi striker yang tajam yang harusnya dipunyai nama Brazil. Tapi setelah ini ngelihat Brazil sendiri Mas Sabto gimana nih ke depannya? Apakah memang menurut Mas Sabto Ancelotti ini sendiri layak dipertahankan? Kalau Ancelotti sih sebetulnya Federasi Brazil udah betul-betul desperate ya ketika menunjuk Ancelotti gitu. Karena memang pelatih yang mumpuni di Brazil, asal Brazil tuh memang udah nggak ada stoknya gitu. Jadi mereka udahlah kita ambil pelatih luar pertama kali dari sejak tahun berapa tuh mereka pakai pelatih asing kan. Sebelum ini kan udah hampir gengsi lah mereka pakai pelatih. Jadi sebetulnya mereka udah betul-betul terlihat desperate saat menunjuk Ancelotti. Prior menuju turnamen juga kurang meyakinkan. Tapi sebetulnya udah yang tadi dibilang di awal, sebetulnya udah mulai kelihatan nih, oh Ancelotti bisa nih manfaatin squad ini. Cuman saat squadnya memang bisa dibilang tipis dibandingkan tim-tim unggulan lain gitu, dibandingkan Perancis, dibandingkan Inggris, dibandingkan Spanyol, bahkan Portugal juga gitu secara kualitas individu. Sebetulnya Brasil tuh udah jauh banget sama Brasil yang dulu gitu. Jadi sulit juga mau pelatihnya siapa kalau source-nya, kolam pemain berkualitasnya ya segitu-segitu aja. Ya Brasil memang nggak akan kemana-mana sih selama ini. Berarti kita bisa bilang ini berakhir nih era untuk Brazil, dominasinya Brazil ini sudah berakhirkah menurut Mas Sabto? Iya, apalagi ketika 2014 tuan rumah gak juara lagi kan. Itu dibantai kan, lagi. Iya dibantai 7-1 salah satunya sama Jerman. Itu sebetulnya udah indikator juga bahwa Brazil masih bisa kalah juga nih sama tim-tim unggulan yang lain. Bahkan saat belum menjadi tuan rumah juga gitu. 2 turnamen setelahnya juga gak bisa lewat babak-babak akhir juga kan. Kalah di 16, kalah di quarter. Jadi emang ya tinggal seginilah kualitas Brazil gitu. Dari pemain-pemain yang besok udah pasti si Casemiro udah nggak bakal ada tuh di situ. Marquinhos juga kayaknya udah nggak bakal ada lagi tuh dalam squad. Neymar udah pasti nggak ada. Makin tipis lagi kan pilihan source gitu. Kalau kita bicara andalan tengah mereka siapa sih? Misalnya dulu ada Kakak,
ada Ronaldinho, masa sekarang Bruno Guimaraes andalan pemainnya dari Newcastle United gitu. Iya di Piala Dunia ini dia bikin 4 assist gitu kan. Cuman kalau bicara kualitas individu kan masih jauh dengan Brasil yang era dulu gitu. Jadi ya balik lagi dengan squad tipis seperti ini, dengan source pemain yang emang nggak banyak yang berkualitas, akan sulit sih dalam beberapa tahun ke depan Brasil berbicara di pentas internasional. Dan mereka juga nggak ada playmaker Om Sabto ya. Iya. Untuk pemain kreatif kan ya ada Vini dan Guimaraes juga termasuk pemain kreatif. Iya. Tapi kayaknya mereka juga nggak berjalan sesuai fungsinya kalau dia dijadikan sebagai playmaker ya. Iya, ya Bruno sebetulnya nggak jelek lah di turnamen ini. Oke, tadi kalau kita bicara kualitas ya dia ngasih 4 assist itu kan nggak mudah juga bisa ngasih 4 assist dalam sebuah turnamen gitu. Ya Pele rekor buat Brasil aja 6 assist kan beda tipis sebetulnya kan sama Bruno gitu. Ya dia bertarung bisa dibilang sendirian kan. Sementara Casemiro kan bukan tipe playmaker, dia tipe yang destroyer, tipe yang bisa mempertahankan lini tengah gitu, tapi bukan yang punya progresif pas ke depan yang bagus, punya visi ke depan untuk ngebuka lini belakang lawan. Jadi ya selama lu nggak punya pemain untuk nemenin, kalau sekarang Bruno ya bakal susah juga sih Brasil ke depannya. Dan untuk tendangan penalti pertama lu juga lihat kan Iya. yang nendang Bruno dan banyak Ini banyak dipertanyakan Iya, juga sebenarnya. Termasuk gue juga mempertanyakan sih. Mas Sabto juga mempertanyakan pemilihannya ini. Iya kan, ya Vini lu tau lah ini striker egois dan selalu bisa menjawab keegoisan dia kan dengan gol-gol yang dia cetak gitu. Dengan udah 4 gol pasti nafsu dong, dia pasti pengen bikin gol kelimanya. Kenapa dia kasih itu ke Bruno gitu kan? Kalau secara kualitas ya Bruno berapa kali juga nyetak penalti juga buat Newcastle gitu. Cuman kalau di laga sepenting itu ya harusnya sih tetap Vini ya. Kalau gue pribadi sih ngelihatnya kenapa bukan dia yang menjadi eksekutor penalti utama di Real Madrid lah, di timnas Brasil selama ini, kok bukan dia gitu. Tapi ya kemarin kiper dari Norway juga Nyland tampil bagus banget. Nge-save bolanya juga cukup banyak karena bolanya tuh ke pojok juga sih sebetulnya bolanya Bruno, bukan bola yang mudah untuk ditepis, tapi memang ketebak sama Nyland yang memang udah siap gitu untuk ambil penalti. Kan memang kita lihat kan Ancelotti ini juga udah menjawab pertanyaan yang banyak tadi gitu ya. Kenapa Bruno yang dipilih gitu. Nah Ancelotti memang sudah menjawab karena katanya menurut Ancelotti sendiri dia memilih Bruno itu karena Bruno adalah pemain dengan peringkat tertinggi yang berada di lapangan saat itu. Nih Mas Sabto katanya. Jadi selain Bruno, jadi berikutnya ya adalah Gabriel Martinelli dulu. Nih berarti kan Vini bukan di top 2-nya opsinya gitu. Kalau menurut Mas Sabto ini pemilihan yang... Kalau peringkat tertinggi based on performance di lapangan, ya Bruno mungkin karena 4 asisnya dapat banyak poin gitu. Lalu Gabriel juga dengan defense work rate yang bagus, dapat poin tinggi gitu. Cuman misalnya di posisi keduanya Gabriel, dia kan baru gagal juga sama Arsenal kemarin penalti penendang kelima yang akhirnya menggagalkan Arsenal menjadi juara. Apakah sudah berdamai dengan kemarin kegagalan itu kan kita nggak tahu juga. Masuk peringkat keduanya pemain yang baru aja gagal ya dipertanyakan juga sebetulnya. Sementara kan Vini lo mau bagus, lo mau jelek, tapi kalau once berhadapan dengan kiper untuk penalti ya dia selalu perform gitu. Kenapa bukan dia yang ngambil? Itu yang disayangkan ya, bagus ya. Tapi kalau paling nggak kita Ancelotti dapat ini sih, dapat yang dibully akhirnya Bruno ya kayaknya. Yang dibully akhirnya Bruno, yang awalnya orang mikir wah Neymar bakal dibully nih karena kalah. Ancelotti juga bakal dibully. Jadi kayaknya larinya ke Bruno. Porsinya akhirnya besarnya kayaknya ke Bruno, ya. Tapi kalau kita ngomongin lawannya nih Norway ini kayaknya cukup istimewa ya, memang maksudnya kita underdog ya emang ya. Iya, jadi surprisingly underdog sih gitu. dan memang real kuda hitam gitu ya, yang kita nggak expect, dan ini juga sejarah untuk Norway sendiri gitu kan. Tapi kalau Mas Sabto ngelihat Norwegia sendiri dari performanya di sepanjang Piala Dunia 2026 ini kan kita baru mau memasuki ke 8 besar, masih ada pertandingan lagi, baru mau menuju. Spesialnya dan istimewanya Norway ini di mana sih dari segi skuadnya atau apa gitu? Iya, ini tim yang komplit sebetulnya ya. Kita bicara dari lini belakang, kipernya kemarin juga bagus, lini tengahnya juga pemain berkualitas, dan depannya lu punya monster gitu dalam bentuk Haaland gitu. Dan pelatihnya keren banget sih. Ngikutin Norway sejak kualifikasi, bisa ngalahin Italia home and away dengan skor yang cukup telak. Itu sudah menunjukin bahwa ini tim
bakal menyulitkan banyak tim nih di Piala Dunia gitu. Lalu beberapa uji coba masuk ke turnamen juga ngeliatin Norway tuh ini tim punya banyak strategi, punya banyak sistem. Ketika Haaland dimatiin, kita akan bermain seperti apa. Ketika lu nggak berjalan, siapa pemain yang bakal menjadi pembeda, itu ditunjukin di beberapa parts of setiap game yang dimainin oleh Norway. Jadi mereka nggak baku pada satu sistem, tapi bisa pakai banyak sistem gitu. Waktu sudah memastikan lolos dan akhirnya mengganti 11 pemain sama sekali yang berbeda di lawan Prancis. Orang nungguin nih, Iya, Mbappe ketemu Haaland, nggak dimainin dong. Gak dimainin, banyak yang terkejut. Tapi Stell Solbakken pelatihnya udah firm banget, dia bilang kita mempersiapkan untuk 32 besar. Kita nggak peduli dengan hasil di sini. Tim ini memang sudah dipersiapkan untuk babak knockout stages. Artinya ini kan dia udah punya visi nih, nanti 32 besar gue akan main seperti apa, gue akan maksimalin siapa. Itu udah betul-betul punya keyakinan tinggi gitu. Dan tim cadangan yang main lawan Perancis juga gak jelek loh. Mereka tuh bisa ngebales golnya Perancis. Pemain-pemainnya padahal majority pemain cadangan lah bisa dibilang seperti itu gitu. Tapi gaya bermain mereka masih sama kayak pemain inti gitu. Cuman kualitasnya sedikit lebih di bawah gitu. Tapi kengototan, megang possession, kecepatan yang dimiliki semuanya tuh mirip dengan tim inti gitu. Jadi ketika tim intinya mandek, dia udah pemain-pemainnya dicoba nih di laga sebelumnya dan diyakini bakal perform. Kebukti waktu kemarin lawan Brazil. Ya Haaland terisolasi, dikawal ketat. Umpan-umpan ke dia pun jadi terlimitasi gitu. Gue ngumpan ke dia dikawal 3 orang, percuma nih, gue nggak akan dapat hasil nih kalau ngumpan ke Haaland. Akhirnya lewat sayap, balik lagi ke tengah, nyoba nusuk lewat tengah, pelan-pelan. Tapi nggak mendapatkan hasil kan di awalnya seperti itu. Babak kedua, ketika Oscar Bob masuk, terus satu juga pemain dari sisi kiri masuk, itu yang akhirnya menjadi pembeda gitu. Lo butuh pemain-pemain yang bisa manfaatin ruang-ruang sempit di depan kotak penalti lawan untuk bisa masuk ke dalam kotak penaltinya, untuk bisa nge-create chance di dalam kotak penalti. Dan akhirnya itu yang membuat Brasil ke-stretch lini pertahanannya. Ketika Oscar Bob masuk, makin banyak pemain yang ketarik keluar, ada lubang di situ, manfaatin, baru mereka bisa ngumpan ke Haaland. Jadi dibangun betul sama Solbakken, anti teori ketika nanti kalau tim bermain seperti ini, kita akan bermain seperti ini, kayak main catur gitu. Dia udah tahu jawabannya ke depannya seperti apa. Dan yang menarik adalah mentality. Kalau kita bicara tim kuda hitam, kan banyak yang sepanjang ini kita melihat, ini kayaknya bakal bersinar nih tim seperti ini. Jepang lah salah satunya. Mentality ternyata gak siap dia. Lalu Turki dibilang bakal menjadi kuda hitam yang merepotkan tim-tim dengan Arda Güler lah, Kenan Yildiz lah, semua pemain-pemainnya. Gak bisa kan, bahkan gak lolos grup gitu. Sementara Norwegia menyandang predikat yang sama, tapi secara mental mereka siap. Untuk dipandang sebagai kuda hitam, dan di atas lapangan mereka ngebuktiin gitu. Peluang ke Haaland bisa diselesaikan sama Haaland. Berarti gak adil ya kalau orang bilang Norway bergantung sama Haaland dan Haaland is a Haaland juga ya. Jadi dia di babak pertama bahkan sampai babak kedua tuh ditempel ketat sama Gabriel, tapi one chance nyetak gol, dan gol kedua nonton gak itu? Luar biasa tuh. Sekali touch, gol dari luar kotak penalti, pojok. Ini bukan manusia ya. Bukan manusia. Monster ya. Emang real kayaknya. Predator. Real. Next bakal ketemu Inggris nih ya. Menarik nih. Tapi sebelum membahas soal Inggris sama Norway, kayaknya Inggris-Meksiko juga menarik buat bahas. Iya benar nih, tadi juga match yang seru kita pada nonton nih tadi di kantor. Pagi-pagi nih. Pagi-pagi Inggris-Meksiko ya, jadi kan ini tuh pertandingan yang intens, bisa kita bilang intens ya Mas Sabto. Cuman ini nih bakal banyak pertanyaan karena kita lihat dari tadi update artikel beritanya juga banyak jadi yang komplain sama wasit gitu ya, dan lain-lain gitu. Tapi kalau Mas Sabto ngelihat overall dulu nih match tadi Inggris-Meksiko gimana? Sisi positif kedewasaan Inggris ya. Inggris yang kita kenal di era Southgate, tim materi bagus, tapi gak bisa sampai dengan ekspektasi publik gitu. Ya mereka betul sampai semifinal 2018, lalu 2 kali di final Euro gitu. Tapi kayaknya masih ada yang kurang nih dari timnya Southgate gitu. Dia bisa mengantar Inggris ke laga-laga krusial, tapi gak bisa melewati hadangan karena gaya bermain dia juga dan juga mentality dia dalam
masa-masa krusial. Di bawah Tuchel yang bisa dibilang sebentar, kayaknya dia bisa mengatasi nih hal-hal ini gitu. Dengan partai pembuka lawan Kroasia, itu kan juga nggak mudah. Kroasia ya bisa dibilang pemain-pemainnya udah tua, dari edisi terakhir udah dibilang timnya udah nggak bakal bisa kemana-mana karena udah ketuaan si Modric, Perisic. Nggak juga ternyata tahun lalu masih peringkat di edisi terakhir masih peringkat ketiga gitu. Di turnamen kali ini juga masih ngebuktiin kombinasi antar pemain muda dan pemain seniornya cukup berjalan gitu. Dan Inggris bisa mengatasi laga pembuka dengan itu something yang ini beda nih Inggris kali ini gitu. Lalu dari sisi bermain, di era Southgate untuk bisa ngeluarin bola dari lini pertahanan mereka sampai ngelewatin garis tengah aja, itu butuh 3 menit kadang-kadang, terus dengan operan-operan lama banget sih ini progression bola ke depannya gitu. Sementara di era Tuchel cepet tuh bola teng gitu, dan semua pemain tanggung jawab sama posisinya masing-masing. Kok jadi mau lari ya si ini? Kok semua pemain kok jadi kalau dia kehilangan posisi ada yang nutup gitu, kok bisa ngejalanin pergerakan tanpa bola dengan enak. Semuanya tanggung jawab atas posisinya masing-masing. Pemain-pemain yang dipanggil di awalnya dipertanyakan bisa perform, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Konsa di lini belakang, Gehi, Madueke, itu kan termasuk pemain-pemain yang kayaknya bagusan Foden dah, kayaknya bagusan Cole Palmer kan awal-awal seperti itu. Bagusan Maguire deh kok gak dipanggil gitu. Tapi Konsa bagus banget di lini belakang Inggris gitu. Ketenangan yang biasa jarang dimiliki oleh pemain-pemain Inggris di lini belakang gitu. Dia tenang banget tuh bersama Guehi, kelihatan tenang banget. Di tengah juga Declan Rice butuh tandem siapa? Sebelumnya ada Jordan Henderson, ada Calvin Phillips, tapi ternyata Elliot Anderson memberikan something yang berbeda banget gitu. Interceptnya bagus, bola progressionnya setelah intercept dia cepat banget bawa bola ke depannya, dan ya sosok Harry Kane masih menjadi sosok yang tak tergantikan sih di Inggris. Ketenangan, kapten, bisa assist, bisa ngegolin dengan ketenangan tinggi, mau bola sundulan, mau bola bawah, ya komplit ini tim komplit. Yang kalau dibilang skuadnya harusnya bisa lebih dari ini. Emang skuadnya zaman Beckham kurang apa sih? Sepenuh mewah apa? Mewahnya mentok lah itu tim ya. Nggak bisa tuh dapat apa-apa gitu. Lah jangan-jangan nih dengan materi yang iya, Paul Scholes, Gerrard, terus sebutin lah semua tuh pemain tuh kan top perform di klub masing-masing lah gitu. Tapi ini kan bukan nama bintang, pemain-pemainnya kan kayak Rodgers kan bagus memang, tapi bukan pemain bintang. Elliot Anderson tadi segala macam, banyak pemain Konsa itu kan orang mungkin yang nggak ngikutin Liga Inggris kan biasa aja gitu ya. Tapi mau bermain dengan gayanya Tuchel gitu dan terlihat banget Inggris enjoying setiap permainan mereka. Oke, di laga lawan Ghana nggak bisa cetak gol gitu, sulit banget kayaknya mereka ngebongkar pertahanan. Tapi they trying everything, kelihatan gitu. Ada shots on target yang banyak banget dari Bellingham, Kane juga, bola ditepis sama kiper berkali-kali. Artinya mereka menjalankan sistem yang benar, tapi belum dapat hasilnya. Dan kemarin lawan Meksiko, ya lagi-lagi ngebuktiin 10 pemain tetap bisa mempertahankan dengan bongkar pasang pemain yang diubah terus kan sama si Tuchel menuju peluit akhirnya. Berarti mentality juga ya Putu, karena kan tadi kita sempat bahas ya kalau nggak akan mudah untuk Inggris apalagi main di Azteca gitu kan. Terakhir 2013 tuh kan, apa namanya, tim lain bisa menang di Azteca. Dengan tantangan tersendiri, dengan vibes yang full oleh fansnya Meksiko juga. Kebawa mentalnya gitu pasti. Dan yang keren banget dari Tuchel, saat undian Piala Dunia itu muncul, ada di grup mana, Inggris ada di mana, path menuju sistem gugurnya dia akan ada di mana, dia udah predik Inggris kita akan juara grup, Meksiko akan juara grup, kita akan ketemu di 16 besar di Azteca. Itu udah tahu si Tuchel. Apa yang kita butuhin nih buat tim ini siap di laga di Azteca. Oksigen tipis, sengatan matahari yang mungkin ini dan ekstrim, kadang-kadang bisa hujan. Tadi hujan, tiba-tiba drop ke 15 derajat yang tadinya 30-an. Bahkan sempat 40 juga tuh di Azteca. Dia tuh mempersiapkan dengan pemain-pemain yang bakal gue bawa, gue siapin chamber untuk mereka aklimatisasi suhu. Kalau udara tipis disiapin lagi pemain-pemain ini lo kan menghadapi hal ini lo nanti 6 bulan ke depan gitu. Dia udah siapin dari 6 bulan yang lalu gitu. Jadi kelihatan tadi
lah kok lebih capek pemain Meksiko ya di beberapa part ya. Oke aja nih gitu. 10 pemain masih lari juga. Iya benar. Ternyata ya pelatih yang visioner, dia udah tahu pathway menuju sini kita akan ketemu siapa, secara non teknis kita akan mempersiapkan apa, dan akhirnya kelihatan di atas lapangan. Itu Inggris emang siap menghadapi Meksiko kemarin. Tapi menurut lo gimana Om, di sisi kiri Gordon juga main bagus, penetrasi segala macam, nusuk dia. Umpan asis berapa tuh ya? Asis juga kayaknya kemarin tadi lawan Meksiko kalau nggak salah. Dan si Gordon ini jadi salah satu pilar andalan juga kan menurut lo di timnas Inggris. Iya. Ya, akhirnya menjawab kenapa bukan Foden, kenapa bukan Palmer yang kita panggil. Akhirnya kenapa itu jatuh ke Gordon. Gordon juga di Newcastle bagus banget mainnya. Akhirnya dibeli sama Barcelona dengan permainan bagus seperti itu. Dan di Piala Dunia ini dia ngebuktiin kapasitasnya. Masih kadang-kadang di switch antara dia atau Rashford gitu. Kebetulan emang dua pemain ini menyudahi musim kemarin dengan hasil yang bagus lah ya. Rashford bisa seperti ke recharge lagi setelah tampil di Barcelona. Udah PD-nya ada lagi. Kemarin juga ngirim assist juga. Jadi emang pas gitu kombinasi, either lo mainin Gordon atau lo mainin Rashford gitu. Tinggal dirotasi aja. Oh game ini giliran Rashford, oh game ini giliran Gordon gitu. Kalau pemain bagus akan gue pertahankan main di posisi itu. Dan Gordon tadi pilihannya ya tepat ternyata ketika mainin Gordon. Ya itu dia punya kemampuan untuk nusuk, winning the ball saat bola itu hilang, direbut lagi sama dia tuh cepet gitu. Jadi sesuai dengan karakter yang dimau sama Tuchel gitu. Lu pemain depan tapi by the time lo harus defense, lo tahu apa yang lo harus lakukan gitu. Nah Gordon tuh masuk di bracket pemain yang bisa ngikutin skemanya Tuchel. Tapi kalau ngomongin soal pemain juga Putu kan banyak banget juga yang kita lihat dari match ini juga ya, salah satunya yang memuji ya pastinya Kane dan Bellingham. Lagi-lagi Kane dan Bellingham gitu. Berarti kalau menurut Mas Sabto ngelihat kedua pemain ini gimana? Setuju nggak juga kalau Inggris tuh sebenarnya bergantung sama dua pemain ini, atau as a team sebenarnya ya saling melengkapi aja gitu? Saling melengkapi jelas. Tadi kita udah singgung Pickford juga tadi bola-bola yang dia save-nya banyak. Tinju tuh precise semua gitu. Walaupun kadang-kadang tengil banget ya, ini kiper ngapain sih mesti begini-begini gitu, mesti main-mainin bola di belakang gitu. Kadang-kadang nggak perlu gitu, tapi save-nya oke juga gitu kan. Terus tadi udah nyebut Konsa sama si Gehi. O'Reilly ini juga pemain masih muda tapi udah serasa bermain udah berapa tahun gitu di timnas Inggris. Di kanan memang masih ada kendala gitu ya, ketika Reece James mengalami cedera, ketika Trent Alexander-Arnold nggak jadi opsi, Kieran Trippier juga nggak ada di situ. Jadi terlalu jauh gapnya antara Reece James ke Jarell Quansah. Quansah kan masih muda, di level juniornya memang oke gitu. Tapi kalau bicara di level senior ya masih sulit juga. Dan akhirnya kartu merah menjadi something yang nunjukin kesalahan keputusan lu gitu dalam melakukan tackle gitu. Walaupun mungkin apes juga ya ketika kena bola, otomatis kakinya jadi naik dan kakinya akhirnya kena betis dari pemain Meksiko dan dia akhirnya kena kartu merah gitu. Tapi secara overall tim ini bagus di semua lini. Declan Rice juga keren banget mainnya. Tambah lagi tadi ada Elliot Anderson. Tadi bicara Madueke atau Saka, lalu Gordon atau Rashford, Bellingham dan Kane. Nah dua pemain ini emang nggak tergantikan sih. Iya sih. Love banget pokoknya Bellingham, gue love banget. Love Bellingham kayak gini. Fans Madrid kayaknya. work ethicnya luar biasa banget ya. Ini pemain, lu kan udah jatuhnya superstar ya. Superstar yang kalau lo mau main ogah-ogahan sih bisa aja gitu. Tapi enggak, ini pemain selalu nunjukin work ethic yang luar biasa. Ada satu bola di depan gawang yang disapu sama dia gitu kan. Ya, harusnya kan dia nggak ada di situ ya. Tapi dia bisa. Oh iya tadi ya, save-nya ke atas. Iya. Merinding gue lihat tiba-tiba di belakang. Kita pikir oh ini tadi Konsa ya apa Gehi. Bellingham gitu. Jadi ya dia bisa mencium bahaya juga gitu. Tapi gue harus bantu nih, kalau gue nggak masuk kita kebobolan nih. Nah ada perasaan seperti itu di dia tuh yang membuat dia semakin lengkap as a player gitu, dan mencari ruangnya dalam positioning. Nyamber bola di depan top notch juga gitu kan. Tadi sundulannya keren banget, lengkap lah dari sisi. Kalau Kane ya udah nggak usah kita tanya lah ya. Udah dari 2018 top scorer, di tim seperti Spurs aja bisa menjadi bintang utama di Liga Inggris gitu. Padahal kan ya lu mainnya di Spurs gitu loh, bukan di tim-tim gede gitu. Tapi dia tetap menjadi pemain yang sangat lengkap gitu.
dia cabut ke Bayern makin jadi lagi gitu, dan ketika main di timnas ya tetap lo nggak tergantikan gitu, lo harus main as a captain, as a striker, as a pemain yang bisa ngasih assist juga gitu. Jadi paket lengkap ada di Kane di ujung tombaknya, di belakangnya ada Bellingham. Dan pengambilan keputusan Tuchel juga ya Om ya, karena tadi Konsa kartu merah kan ya, main 10 pemain dan tackle-nya emang horor sih. Tackle-nya emang horor. Tapi pergantian masuknya John Stones sama Spence, yang emang Spence kan lu sempat lihat nggak Gin? Mainnya juga di match-match kemarin kurang, dan tadi menurut gue sih main bagus, dan itu kayaknya pemilihan pergantian pemain yang pas sih buat Inggris yang apa namanya, berusaha nggak biar nggak ketinggal biar tetap mempertahankan skor. Dan Burn jangan lupa si kontribusi juga dengan postur yang besar, bola-bola naik kan pasti Meksiko akan crossing. Bener-bener tuh 15 menit terakhir crossing mulu kan isinya kan. Crossing tambahan 11 menit pula gitu kan. Crossing mulu, tapi ya dengan pemain-pemain yang siap terima itu termasuk Dan Burn, ya keputusan yang tepat pastinya dari Tuchel gitu untuk memilih. Spence musim lalu di Premier League adalah pemain tercepat di Premier League. Jadi lo memang butuh sosok ini ketika lo maju ke depan. Pemain yang akan bisa ngejar pemain ya cuma si Spence gitu. Dan tadi kelihatan kan ketika dari sisi kanan Meksiko berapa kali mau nyoba mentok mulu tuh sama Spence. Ketika ngadu sprint ya pasti bisa dibayang-bayangin tuh sama Jet Spence. Emang dia tahu karakter yang gue pengen untuk bisa ngudak-ngudak pemain lawan tuh, emang dia sosok yang harus dimainkan gitu. Dan tinggal momentum laga-laga mana yang dimainin pemain-pemain ini gitu. Kalau partai lawan Meksiko ngebuktiin pergantian pemainnya semua sesuai dengan apa yang dimau Tuchel, dan kebukti bisa bawa Inggris lolos. Tapi kemarin tuh sempat nggak perform kan di beberapa match sebelumnya. Apakah emang Spence ini bagus skemanya untuk jadi super sub apa gimana Om? Ya karena pilihannya kan ketika lo nggak ada Reece James kan bingung gitu ya. Lo mau mainin siapa di posisi itu. Lalu ketika dia digeser ke sisi kiri pun dia bisa nggak ngambil positioning itu menggantikan O'Reilly gitu, ternyata bisa gitu. Nih pemain mau ditaruh di kanan oke, mau ditaruh di kiri ketika gantiin O'Reilly oke juga. Karena yang utama dari dia itu yang speed itu tadi yang dia punya gitu. Mungkin keterlibatan dalam gamesnya yang mengharuskan winger itu kontribut atas serangan mungkin itu belum optimal dari Spence gitu. Tapi as a defender yang tugas lo adalah mengawal pertahanan dan membuat pemain lawan tuh nggak bisa create chance dari sisi lu, dia di beberapa games nunjukin kapasitas dia yang memang mampu untuk main di situ. Tapi gimana Mas Sabto, kalau kita ngomongin nasib Konsah juga nih, tadi kan kartu merah, potensi suspend juga berarti next match gitu kan, butuh siapakah yang akan menggantikannya gitu untuk di posisi bek kanan ini sendiri? Apakah mungkin nanti bisa dihapus juga kartu merahnya? harus Perdana Menterinya ngomong gitu ya. Langsung ketemu Gianni Infantino ya. Iya, itu aneh juga sih ya keputusan Balogun itu kok bisa gitu ya. Tapi pernah terjadi juga di sebuah turnamen dapat kartu merah kayak si Ronaldo dapat kartu merah tapi di pending, nggak langsung di laga itu dipakainya, tapi lo bisa pakai dalam rentang 1 tahun. Waktu itu Ronaldo dapat itu, dan dia akhirnya Portugal makainya bukan di game itu, tapi di game setelahnya. Kartunya nggak hilang, kartu merahnya tetap ada, tapi bukan di next game. Nah itu yang terjadi pada Balogun gitu. Karena anehnya FIFA merasa bahwa mereka ada kekeliruan dalam VAR-nya sehingga itu menjadi kartu merah gitu. Jadi mereka merasa ada blame juga saat mereka memberi kartu merah itu sehingga dipending gitu. Tapi ya orang tuan rumah sih ya yang ngomong, jadi udahlah ya, jadinya kan YTTA iya, jadinya kan presiden loh Gin ya. Iya udahlah YTTA. Gianni. Jadinya YTTA gitu. Nah Konsah nih siapa nih? Penggantinya nih menurut lo? Ya kayaknya sih bakal kalau Reece James belum fit, ya mau nggak mau sih kayaknya Spence. Ya. Atau memaksakan Declan Rice pindah ke situ, berapa kali pernah dicoba, tapi kan sayang gitu kan. Declan ya lebih bagus dalam coverage lini tengah gitu. Walaupun mungkin tengah lebih banyak opsi gitu. Jadi Elliot sama Morgan Rogers atau Elliot sama Eze kan dia bisa main juga di posisi itu gitu. Tapi dengan Declan digeser ke kanan bisa juga opsi seperti itu. Tapi ngelihat Norway punya winger-winger yang paten lah ya. Kemarin pas kita lihat lawan Brazil, ya lo butuh memang
bek kanan yang firm. Jadi kayaknya Spence sih yang lebih layak ya ada di posisi itu ketimbang memaksakan Declan Rice. Mungkin kalau dalam sisa berapa menit gitu, Rice lo geser ke kanan lu udah, lo butuh pemain di tengah yang lain mungkin bisa itu jadi opsi gitu. Tapi kalau untuk start game lo butuh baterai lo 2 di tengah itu ya dalam wujud Rice dan juga Anderson. Jadi kanannya kayaknya Spence sih yang bakal ngisi posisi itu. Dan untuk coba-coba di laga 8 besar sih kayaknya ya bahaya banget ya ngelihat. Ya belum tentu juga, ya memang kemarin Rice bagus di kanan dan ada salah satu legend Inggris yang bilang kalau ya dia main bagus di posisi kanan. Tapi kalau misalnya gak perform dan memang gak main di posisi aslinya, justru nanti malah kalah kan, berarti ya gini. Gimana? Fans timnas Inggris juga nih, Regina jagoin Inggris. Kebanyakan gue udahlah jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan deg-degan gitu. Atau mau main dengan 3 back, ya bisa juga kan. Mungkin Gehi sama si siapa? Konsa sama Stones. Mungkin bertiga doang tuh di situ. Ya bisa juga. Jadi satunya winger kanan gitu kan bisa juga main dengan opsi 3 back dan Inggris pernah juga main dengan opsi 3 back. Jadi ya tergantung lah nanti lawan Norway mereka akan seperti apa. Tapi siapapun yang dipasang kayaknya punya potensi untuk perform semua sih Inggris kalau ngeliatnya. Berarti overall kayak yang tadi Mas Sabto bilang Inggris di bawah Tuchel ini cocok ya? Cocok ya. Walaupun tadi orang bilang nih kalau kalah kayaknya bakal out nih si Tuchel. Kok cepet banget sih bikin orang out gitu. Tapi kan dikit-dikit out. Iya dikit-dikit out gitu. Padahal apa yang dia ciptakan buat Inggris tuh beda sih dibanding pelatih sebelumnya. Dia ngasih something extra gitu. Artinya dengan kepintaran dia memilih komposisi pemain dan juga mentalitas, ini seberapa besar peluang menurut lo Om untuk ya dikatakan sebagai nominasi juara? Tapi ya banyak tim lain juga sebenarnya ya. Amin. Masih ada Setelah Prancis. lewat SK abis ini ketemu Norwegia dulu. Norway. Iya, terus di bawahnya Argentina mesti. Itu seru juga seru. Iya. Inggris lawan Argentina kalau ketemu. Gitu. Oh berarti kalau Mas Sabto bilang Inggris lawan Argentina berarti prediksi Mas Sabto Inggris Norway Inggris nih. Inggris. It's coming home kan again. Mungkin secara kualitas mereka bisa meladeni pemain-pemain dari Norway. Toh mereka ketemu berulang-ulang pemain-pemain ini di level klub gitu ya. Masing-masing mereka udah tahu karakter dari Odegaard, karakter dari Oscar Bob, karakter dari Peter Hauge di tengah, juga Patrick Berg, pemain-pemain tengahnya mereka tuh mereka udah tahu apa yang harus dilakukan untuk buat mereka nggak optimal. Untuk jaga Haaland mereka juga pasti udah katam lah ya, apalagi ada Stones di situ, ada O'Reilly. Haaland nggak suka nih dijaga seperti ini kan, pasti mereka punya itu kan, punya know-how-nya untuk bisa ngalahin Norway gitu. Ya Norway kalau menurut gua kejutan, mentoknya sih di quarter ya kalau menurut gue ya. Berarti Inggris yang bisa ngalahin Norway ini ya. Prediksi skor. Waduh, menang sih Inggris sih berapa ya? 90 menit apa masuk extra time? 90 menit. 90 menit ya. 90 menit ya. 90 menit. Laga antar malam juga menarik nih Gin. Iya nih. Ronaldo ketemu Yamal. Yamal. Ini kayaknya match terakhir Spanyol sama Portugal yang seru tuh 2018 tuh ya, 3-3. Ya, dulu. Ini bocoran tim favoritnya Mas Sabto tuh Spanyol, Putu jadi tadi ngarepnya Portugal menang. Jadi silakan kita bahas di sini. Kita bahas di sini. Iya, dan jangan lupa di Nations League terakhir juga Portugal. Oh iya benar. Portugal yang juara ngalahin Spanyol juga. Jadi sama-sama saling mengalahkan lah kalau bisa dibilang seperti itu. Kalau di Euro mungkin Inggris yang juara, ketika masuk ke Nations League dikira mereka bakal menang mudah juga, apalagi ngalahin Prancis di semifinalnya. Tapi ternyata lawan Portugal mereka kalah gitu kan. Artinya Portugal kalau lagi ketemu harinya, ini tim bahaya banget sih. Gue selalu bilang kalau ini tim bisa klik, peluang mereka untuk jadi juara tuh gede banget. Tapi artinya mereka tuh klik. Iya, mereka tuh nggak pernah klik as a team gitu loh. Sekumpulan pemain-pemain berkualitas banget, tapi nggak main as a unit. Nah itu tuh Portugal tuh. Yes. Belgia mungkin pada saat Golden Generationsnya banyak pemain oke, play as a team, tapi nggak punya mentality.
Portugal punya mentality, punya pemain-pemain bagus, tapi justru nggak main as a team gitu. Kayaknya kita kalau memperkirakan Bruno main jelek kan harusnya enggak ya. Bruno pasti ya gila lah dia bisa gendong MU gitu kan. Vitinha, João Neves gitu. Tapi ternyata begitu main bareng nggak klub-klub banget gitu kan. Masih ada aja lubang-lubang gitu. Bernardo Silva, siapa sih pemain yang jelek di kubu Portugal? Kayaknya nggak ada deh, ini tim yang paling komplit gitu. Cuman selama lo nggak main as a unit, ya lo nggak akan kemana-mana gitu. Itu take on gue dari awal gitu. Tapi kalau mereka bisa nemuin itu, mereka bisa nemuin apa yang Argentina berikan pada Messi di Piala Dunia terakhir gitu. We play as a team supaya Messi jadi juara. Nah ini Portugal mau nggak sih we play as a team supaya Ronaldo juara? Kayaknya Bruno nggak mau kayaknya ada gitunya gitu ya kalau dilihat di atas lapangan ya, maksudnya kok totalitasnya kayak nggak ada ya. Padahal harapan kita dan secara logika ini tim tuh harusnya unstoppable kalau bicara lini tengah, bicara lini depan, tapi ada aja gitu kesulitan-kesulitan. Mau orang bilang Ronaldo sudah habis, tapi dia nggak dapat bola juga ya, kayak Haaland di pertandingan kemarin gitu ya. Akhirnya end up-nya bikin gol. Tapi kalau narasi yang kita pakai Haaland gak bisa ngapa-ngapain nih di 60 menit pertama. Kok narasi itu gak keluar untuk Haaland gitu. Tapi kalau Ronaldo udah pasti gitu kan. Ngapain sih nih, beban nih di lapangan nih gitu. Iya kan. Lari-lari doang ya. Tapi lu ngasih bola bagus gak buat dia? Enggak kan. Sepanjang beberapa games di mana Portugal gak main bagus, ya lu gak nge-service dia untuk dapetin gol. Ketika lawan Uzbek akhirnya nongol. Bola-bola kesukaan Ronaldo kan yang akhirnya membuat dia bisa cetak gol. Nah, pemain yang lain, second line bisa provide itu enggak? Kalau bisa provide, ini tim unstoppable sih harusnya ya. Tapi nggak tahu deh pas ketemu Spanyol, mereka bisa mendapatkan itu enggak? Kalau bisa mendapatkan prediksi yang bakal juara Portugal, ya bisa aja kalau ternyata Kroasia mereka bisa lewatin gitu kan. Dengan pergantian yang cukup radikal juga. Vitinha diganti, Bruno diganti. Motor timnya diganti gitu. Loh, tapi kok pas main jadi lebih cair gitu kan? Pas mereka keluar gitu. Akhirnya Ronaldo ditarik, Gonzalo Ramos masuk. Gonzalo Ramos cetak gol gitu kan. Pergantian yang pas dan akhirnya orang bilang, wah bener kan mendingan Gonzalo yang main kan dibanding Ronaldo. Akhirnya ada narasi itu lagi yang menghantui timnas Portugal gitu. Tapi kalau mereka bisa kompak as a team, nah itu sih yang bakal bahaya dari Portugal. Gimana fans Portugal? Kalau dari gue sih ngelihat match terakhir kemarin lawan Kroasia, ya benar kata lo Om. Tiba-tiba Bruno ditarik, terus Vitinha juga ditarik, itu buat pesimis juga. Tapi at the end dengan ditariknya Ronaldo itu juga salah satu keputusan yang krusial juga bagi pelatih. Tapi ya itu kayaknya yang diharapkan publik gak sih? Ronaldo ditarik, tapi sebenarnya kita kalau ngelihat Portugal ini bisa main as a team lawan Spanyol sih, dan Bruno on fire, dan tadi lu bilang Bruno kan ngegendong MU, ya mungkin bisa nih ngalahin Spanyol. Bisa ngalahin Spanyol. Tapi Spanyol juga nggak bisa dianggap remeh juga. Tapi Mas Sabtu kalau ngelihat Spanyol Portugal gitu kan, untuk nanti deh kita lihat. Jadi duel lini mana nih yang akan paling menentukan antara pertemuan ini nanti? Semua bakal menarik sih, tengah juga menarik, pilihan pemain seperti apa yang akan diturunkan oleh Lafuente untuk pemain tengahnya. Itu kan selalu berubah-ubah tuh. Awal ada ya Pedri tetap gitu ya. Tapi pairing lu siapa di situ? Ada Gavi ada Olmo siapa tuh pemain-pemain yang bisa pas untuk bawa Spanyol bisa lebih menggigit di lini depannya. Kalau lo salah pilih seperti Gavi di game pertama, nggak works gitu. Lo mainin Olmo ternyata lebih works gitu. Spanyol gue pribadi ya gue selalu dukung Spanyol ya di setiap turnamen gitu. Apapun itu dari era kegelapan mereka lah sebagai badut Eropa ya gue udah dukung Spanyol gitu. Jadi kalau orang bilang lu glory hunter banget sih Mas megang Spanyol, kagak. Gue dari Spanyol bapuk pun udah bela gitu. Sekarang ya mereka lebih dengan pemain-pemain muda. Ketika juara di Euro kemarin ngebuktiin squad ini punya kapasitas untuk jadi juara gitu. Masuk ke turnamen ini termasuk unggulan juga. Cuman yang mengganjal di gua adalah mereka nggak punya striker yang firm, striker utama gitu. Oke, Oyarzabal bagus, selalu bisa cetak gol juga
di turnamen ini. Kualifikasi pun jadi top scorer juga gitu. Kalau lo ketemu sama tim-tim yang sesama Eropa gitu, mungkin itu akan worse gitu. Pemain dengan false nine, gaya false nine-nya si Oyarzabal gitu. Tapi kalau Yamalnya lagi nggak dapet harinya, lalu tadinya harapannya Nico Williams di sisi kiri, tapi kan sekarang dia ngalamin cedera gitu. Jadi dia kayaknya nggak bakal bisa main di sisi kiri gitu. Itu nggak bisa works juga karena Oyarzabal akan bertabrakan dengan Ferran Torres yang ada di depan karena gaya mainnya sama kan. Ini pemain bukan striker murni tapi oportunis di depan gawang juga, tapi suka nyisir ke kedua sisi lapangan juga. Jadi nggak punya target man asli gitu. Sementara ketika juara Euro kemarin mereka masih punya Morata gitu. Ada sosok yang dituju di dalam kotak penalti gitu. Yang lainnya support dari kedua wings, bisa masuk bantu ke tengah juga, tapi sosok di tengahnya siapa sih yang jadi pemantul? Itu yang masih mengganjal gua di turnamen ini. Spanyol tuh lacking big posture player di dalam kotak penalti gitu. Tapi ya kemarin ketika mereka bisa menang 3-0 di pertandingan lawan Austria 32 besar, paling nggak ngejawab itu deh. Ternyata kalau mereka play sesuai iramanya, Yamalnya tampil oke, Dani Olmonya tampil oke, Oyarzabal bisa keluar nih permainan oke-nya gitu. Jadi kalau balik ke pertanyaan, lini mana? Ya pasti pertarungan di tengah sih. Rodri sama Pedri sama Olmo kayaknya sih yang bakal dimainin. Ya akan bertarung dengan the best trio juga. Vitinha, João Neves sama Bruno gitu. Jadi tengah sih bakal megang peran penting. Dan juga jangan lupa wingsnya tuh kan lagi gila-gila juga. Cucurella selalu kalau versi timnasnya keluar tuh kan gila nih. Jangan versi Chelsea-nya. Kalau versi timnas kan gila nih pemain bisa main kayak gini ya buat timnas. Sama juga si Nuno Mendes di Portugal juga gokil juga tuh di sisi kiri. Jadi wingback bakal punya peran penting juga dari Spanyol di Cucurella, sementara Portugalnya Mendes. Setuju Put, gimana? Spanyol sih menurut gue ya punya banyak opsi. Kayak kemarin kan Pedro Porro juga sempat nyetak gol kan ya. Dan di lini tengah tadi lu bilang ada siapa namanya, ada Olmo sama Pedri, itu juga bakal jadi yang menyulitkan duel sama João Neves sama Vitinha. Dan ya kalau memang Yamal ini main bagus, dan di sisi kanan siapa? Baena ya? Baena di kiri. Ya. Di kiri Baena. Ya dia bakal support full Oyar buat nyetak gol sih, dan kemarin juga terbukti itu nyetak gol, dan itu jadi ya apa ya, Ruben Dias buat ngatasin lini belakangnya ya bisa kebobolan lah dengan skema-skema Spanyol ya. Kita tahu lah main bola-bola pendek segala macam. Cuman ya let's see lah kita. Tapi prediksi skor Putu deh. Kok pesimis? Iya kok kayak pasrah gitu ya. Kayak pasrah ya karena Spanyol tim besar gitu. Tim besar dan lebih kayak realistis. Gitu. Tapi kan Portugal juga. Kalau Portugal kalah masih ada Inggris. Tetap megang dua tim. Boleh kan megang dua tim ya? Ada line up-nya. Iya. Tapi kalau ya menurut gue sih itu kalau memang komposisi ya lu 3 nih ya BTW ya. Berisik banget telinga nih. Berisik telinga. Ya balik lagi kalau memang. Jadi prediksi malam ini apa? Spanyol? Lebih ke Spanyol? Ya karena gue tumbuh sebagai fans Manchester United dan Ronaldo bersinar di MU, dan ya gue pengen at the end sebagai fans Ronaldo pengen mengangkat Piala Dunia sih, pengen mengangkat trofi ya, pengen sih bisa melewati Spanyol. Tapi after ngelewatin Spanyol juga nggak mudah buat Portugal gitu. Tapi ya prediksi kayaknya 90 menit ya seri, dan adu penalti bisa lah. Ronaldo ngangkat mental kayak di Euro 2016 di pinggir lapangan buat ya kita lihat lah ya. Kita lihat. Jadi pesimis gue sih. Ada merendah sih. Si fans Spanyol juga bilang Portugal kalau kayaknya main as a team bisa nih gitu. Yang Portugal juga Spanyol gimana nih? Kalau Portugal bisa nahan Spanyol gak bikin gol sampai menit 60-an aja. Bisa bahaya sih itu. Ya yang tadi gue bilang itu ya, kalau misalnya ke babak extra time kayaknya Portugal bisa ambil chance itu buat ke 4 besar berarti ya. Makin lama Spanyol nyetak gol semakin mereka frustrasi gitu kan. Karena on paper seharusnya memang Spanyol gitu ya, dari sisi permainan, dari sisi kekompakan tim, dari sisi history ke belakang. Ya emang Spanyol harusnya diunggulkan
dan masuk ke turnamen ini kan juga mereka sama Prancis kan, 1-2 lah itu mereka yang paling diunggulkan gitu. Jadi ya dalam posisi itu kalau lu nggak mencapai target lo mencetak gol di 60 menit itu akan bisa switch ke Portugal malah itu. Ya semoga deh. Tapi untuk Tapi pemain kalau belakang Portugal golin duluan malah seru tuh. Jadi Spanyol malah akan bakal create chances buat nyetak gol. terbuka, cetak gol, high scoring game, bisa menarik sih kalau Portugal golin duluan nih. We'll see ya. Tapi di lini belakang menurut lo siapa? Tetap Kubarsi Kubarsi sama lah. Laporte atau Masih Laporte sih. masih Laporte ya? Kubarsi kan bisa excel seperti ini kalau punya abang-abangan di sebelahnya. Dia tampil bersama Inigo Martinez itu dia langsung keren banget di Barcelona gitu kan. Usia muda tapi nggak kelihatan kayak pemain muda gitu. Tapi begitu Inigo Martinez hilang berantakan juga. Kubarsi juga limbung juga karena sosok muda tuh tetap aja lo butuh mentor lo di sampingnya. Nah Laporte jadi mentor dia makin bagus. Laporte juga ke bawah bagus juga. Jadi pairing yang paling pas ya di belakang sih. Masih Laporte sama dia sih. Oke, kita Next move nih ya, Matt. on ke laga menarik lainnya ya. Yang kalau misalkan kita bahas on paper tadi kalau kata Mas Sabto ini juga di atas kertas ya udah pasti diunggulkan biasanya Argentina. Ini Argentina melawan Mesir nih Mas Sabto. Tapi ya kan ya kita lihat memang cuman gini nih banyak yang bilang gini, ini bukan saya ya jangan dihujat ya. Ini banyak yang bilang kalau Messi itu terlalu mudah untuk di bagannya nih istilahnya untuk lawan-lawan yang sudah ditemukan sebelum-sebelumnya untuk Argentina sendiri sampai sejauh ini ya nggak sebanding gitu. Untuk mereka lawan-lawannya termasuk terbilang mudah. Itu Mas Sabto setuju nggak? Soalnya terlihat kemarin ketemu Cape Verde aja cukup susah payah untuk Argentina sendiri gitu kan. Nah itu gimana? Ya kalau bracket ya gimana kan udah diundi. Kalau lo juara grup lo akan masuk situ. Portugal kenapa nggak juara grup? Ya jadi sih. kelempar ke kiri kan. Kalau dia juara grup kan Iya. Kelempar ke situ iya ya. di kanan tuh. Bakal Jadi ketemu kayak itu bakal di ketemu quarter kan. knockout ya. Dan harapan orang untuk menciptakan final ini kan emang nggak mungkin terjadi karena Portugal pasti juara grup, pasti ketemu mereka di quarter. Awalnya kan narasinya seperti itu. Tapi ketika Portugal nggak bisa menang Nggak bisa lawan menang, Kolombia, iya. dia mental ke kiri. Ya ketemunya ya tadi itu biang-biang Eropa di kiri semua kan. Abis Spanyol ya mungkin abis itu lumayan lah antara Amerika sama Belgia kan. Tapi abis itu Prancis, Prancis. berat juga gitu kan, lebih berat lah di situ. Awalnya kan ada Jerman, ada Belanda kan kalau kita bicara Iya. itu ya. Yang kanan kok perwakilan Amerika Selatan doang nih, bisa-bisa Brasil Argentina nih di semi. Brasil udah keok gitu kan. Iya. Bisa Eropa lagi yang ada di bagian atas gitu. Sementara di bawah ya Argentina, kalau gue pribadi ya, gue masuk ke turnamen ini, prediksi gue adalah ulangan final yang kemarin. Argentina Prancis. Argentina 2022. datang dari sisi kanan, Prancis akan Prancis datang dari dari kiri. sisi kiri. Tapi tergantung ya Prancis lawan Spanyol atau Portugalnya nanti seperti apa. Dan Maroko juga bukan tim mudah juga kan untuk bisa mereka tanggulangi dengan mudah gitu. Iya. Ya kalau Argentina tim manapun yang ketemu Tanjung Verde gue bilang nggak akan kesusahan sih. Tanjung Verde-nya yang gila sih. Gila iya Iya, sih. iya. Tapi rapi loh Om, Rapi bertahan ya. banget. Iya kan? Bertahannya rapi, fisiknya. Wah, Lu iya. kalau main defense to counter, ya bandingin sama timnas kita lah ya, kan defense to counter juga. Tapi begitu counter kan lu pasti udah habis tuh untuk counternya dan untuk ngambil gol dari counter lo. Positioning pemainnya, speed lo untuk menuju kotak penalti lawan. Ketika udah sampai lo masih bisa punya energi nggak untuk bisa execute itu menjadi gol. Itu kan nggak semua tim yang tampil dengan defense to counter bisa tampil mulus dengan skema itu. Tanjung Verde gila, sampai menit-menit terakhir larinya masih kencang semua gitu kan. Hebat sih. 5 orang Stamina masuk, 4 kuda. orang, gila banget. Jadi tim manapun kalau ketemu Tanjung Verde, kebukti mereka nggak kalah di turnamen kali ini. Awalnya dari Spanyol, habis itu Uruguay. Itu kan ngebuktiin tim ini emang nggak bisa dikalahin di turnamen ini, dan kayaknya kalahnya lewat perpanjangan waktu gitu. Tapi in 19 minutes nggak ada yang bisa ngalahin ini tim gitu. Jadi bukan dibilang jalur mudah juga gitu buat Argentina, tapi gimana lo bisa manfaatin jalur lo ini gitu. Iya. Di sini ketemu Mesir, mungkin secara fisik nggak sesangar Tanjung Verde, Tanjung sih. Verde. Dia ada kombinasi antara skill dan juga kecepatan juga sih kalau kita bicara Mesir gitu. Tapi Argentina
gue kayak melihat versi mereka di Piala Dunia kemarin sih masih sama aja kan, materinya masih sama. Kurang lebih ya. Iya, pemain belakangnya juga masih sama, kipernya masih sama, jagoannya masih Messi gitu. Paling Julian Alvarez yang gantian sama Lautaro doang. Pergantiannya itu aja yang paling signifikan gitu. Tapi tengahnya tetap si De Paul, Enzo, McAllister, ya masih mereka juga gitu yang menjadi ini. Jadi gue tetap melihat Argentina sama Prancis tuh bisa bersanding di final. Tapi ngelihat progresnya Inggris, kok jadi we'll see. masih bisa diperdebatkan. Iya benar-benar. Berarti Mas Sabto kelihatannya Argentina menghadapi Mesir ini nggak akan lebih sulit dari menghadapi Tanjung Verde ya. Malah lebih sulit Tanjung Verde kemarin yang dihadapi ya. Menarik buat di nanti nih. Nih kalau kita bahas juga soal Messi ya. Messi udah 7 gol. 7 gol. Haaland 7 gol. Haaland sama Mbappe. Susul Harry Kane. Nah menurut lo ngelihat ini gimana Om persaingan di top score ya? Papan top score ini? Ini mungkin aspek yang paling menarik dari Piala Dunia kali ini ya. Lo setiap Piala Dunia lo expecting ini nih yang bakal melejit nih, sini. Jarang kejadian kan? Oh pasti nanti yang bagus si Kane misalnya di 2022 gitu. Terus Vini, pemain bagusnya lah ya, Ronaldo, siapa lagi tuh? Ya Mbappe misalnya gitu. Ya. Tapi kan nggak murni semuanya bisa berbarengan bagus gitu. Mbappe kemarin iya 8 gol gitu, Messi 7 gol. Tapi selebihnya kan nggak ada yang bagus, nggak banyak pemain-pemain yang secara berbarengan bagus. Tapi di Piala Dunia kali ini nama-nama besar di level klub itu kok bagus semua ya. On fire semua. Iya. Termasuk Vini 4 gol, Dembele 4 gol, si ini bisa sama-sama 7 gol, si Kane 6 gol, Mbappe, Messi sama Haaland 7 gol. Jadi race to Golden Boot ini juga menawarkan something yang menarik untuk kita tunggu juga. Menarik banget dan saling kayak nggak mau kalah gitu kan. Wah game pertama si Messi langsung hat-trick. Wah si Mbappe bikin 2 gol, Haaland bikin 2 gol juga. Pertandingan berikutnya gitu lagi, mereka bikin gue bikin lagi. Jadi ada persaingan yang mungkin awalnya nggak disasar oleh mereka untuk jadi top scorer, tapi sepanjang berjalannya turnamen tuh akhirnya membuat mereka ada di posisi yang bisa menjadi top scorer nih masing-masing pemain ini. Tapi siapa dari pemain-pemain yang sekarang masih tersisa ini gitu ya yang menurut Mas Sabto layak disebut sebagai MVP sementara lah untuk Pildun 2026 ini? Golden Ball berarti ya. Golden Ball-nya tuh bisa jadi pasti antara 2 tim finalis sih. Ya, maksudnya kan kalau juara banyak yang dari tim juara, tapi dari tim finalis juga banyak kayak Zidane 2006 yang nanduk Materazzi kan dia tetap pemain terbaik. Si Messi 2014 kalah sama Jerman di final tapi dia pemain terbaiknya. Jadi tim yang kalah pun di final bisa jadi pemain terbaik. Tapi ya udah pasti harus tim yang masuk final sih kalau untuk jadi kategori pemain terbaik gitu. Tapi melihat turnamen ini antara Mbappe sama Messi sih kalau gua ngelihatnya yang kalau harus diambil gitu pemain yang lebih bagus di antara pemain-pemain bagus ini gitu. Masih Messi sama Mbappe sih. Ya. Karena dua-duanya kapten, dua-duanya punya kemampuan leadership yang bagus banget, bisa menjadi pembeda dalam assist dalam ngegolin. Jadi semua aspek, semua atribut yang dipunya pemain hebat tuh lagi ada di Messi sama Mbappe sih. Iya. Kalau kata lu Jude Bellingham ya? Mbappe juga. Oh Mbappe juga. Olise juga. Olise bisa. Semuanya kan. Banyak di Piala Dunia ini banyak pemain bagus. Banyak banget. Ya. Jadi emang menarik ya selain nungguin kita tadi Golden Boot siapa gitu kan. MVP-nya nanti siapa Mas Sabto. Tapi sama sih menurut gue juga Putu prediksi kayaknya Argentina Prancis ya. Lu juga gak? Iya sih karena ya itu tadi yang gue bilang tadi kalau Portugal nggak bisa berbuat banyak nanti kalahnya juga bakal sama Prancis ketemunya ya. Nanti kalau misalnya menang sama Spanyol kan bakal ketemu Prancis. Itu ya gimana ngelawan Olise, Mbappe. Ya kita lihatlah. Semoga dari sisi satunya Bismillah. Inggris lawan Argentina kalaupun ketemu juga pesimis sih gue jujur. Lu gimana lu pesimis ya? Tapi ngelihat permainan Inggris gue kayak ada
Ada harapan. Iya, ada harapan ya. Itu jadi kayak wah ini bisa nih kayak Mas Sabto bilang tadi ya mungkin masih bisa diotak-atik. Tapi kita lihat Bagan deh, coba kita isi gitu ya berdasarkan prediksi Mas Sabto mana nih? Mana bagan-bagannya nih? Mana bagannya nih? Kita di kanan. Oh ini nih, di kanan. Bagannya. Kita nunggu depan Putu. Oke, nah ini nih Mas Sabto. Prancis sudah lolos, ketemunya Maroko. Nah Prancis Maroko udahlah ya, Prancis lah ya menurut Mas Sabto. Berat juga sih Maroko tuh. Berat juga. Mantap ya. Maroko tuh sangar juga, tapi ya tetap Prancis sih. Tetap Prancis ya. Tetap Prancis. Ini kan ulangan semifinal 2022 kan. Prancis menang 2-0. Materinya mungkin lebih komplit di musim 2022. Masih ada Ziyech, Amrabat masih oke, Al-Neshri di depan juga masih ada. Secara kualitas kedalaman squad kayaknya lebih berat si Maroko di 2022. Walaupun sekarang masih kompaknya sama, tajamnya masih sama, kolektif as a teamnya juga sama, tapi Prancis have the edge untuk bisa ngalahin Maroko sih. Mantap. Portugal, Spanyol tadi udah kita bahas panjang ya. Siapa kalian? Gak ada kalian menyebut satu. Semua galau coba. Tapi kalau gue pribadi, kalau emang bisa main 90 menit, tadi kan prediksi gue seri ya gini. Mungkin 1-1 tuh 90 menit. Yang nyetak gol, kayaknya gue pengen lihat Bruno nyetak gol ya. Bruno nyetak gol, Spanyol kayaknya ya Yamal lah kayaknya. Kalau enggak Oyar lagi lah. Oyar 1-1. Jadi siapa? Portugal, Spanyol? Kalau adu penalti sampai babak extra time gue optimis Portugal. Gimana? Setuju gak sama gue? Enggak lah, fans Spanyol lah. Enggak setuju. Gimana mau nyari support loh? Nyari support sama fans Spanyol. Iya sama kan gitu. Oke berarti ini kita berbeda pendapat ya. Satu Spanyol dan satu Portugal ya. Terus mana lagi tadi? Portugal, Spanyol, terus USA, Belgia. Belgia nggak meyakinkan sebetulnya Belgia ya. Kemarin tuh harusnya Senegal sih yang lolos tuh kemarin tuh. Udah unggul 2-0. Emang blunder dari pelatih sih. Ganti-ganti pemain, nganggep enteng, akhirnya disamain. Akhirnya bahkan kalah gitu kan. Padahal tinggal dikit lagi mereka menang tuh. Ya Belgia secara kualitas Amerika bisa ngalahin mereka sih. Amerika dari speed terutama yang bakal bikin Belgia keteteran. Harusnya bisa dimanfaatin sama Amerika Serikat sih. Apalagi kalau Balogan kartu merah dicabut tadi bisa main, bisa jadi berbahaya juga. Malah lebih enak kan buat Portugal atau Spanyol kan ketemunya Amerika ya. Mana lagi nih? Kita mau yang Norway. Kanan ya, Norway, England dong. Inggris ya. Ini udah kita satu suara ya kalau ini Inggris ya. Oke. Yang bawah berarti Argentina, Kolombia ya kayaknya ya. Argentina, Kolombia. Kolombia ya, iya Argentina, Kolombia. Kolombia sih kayaknya Kolombia. Argentina, Mesir kayaknya sih Argentina. Argentina ya. Ya udah berarti benar nih tadi kita tunggu menarik adalah Argentina, Inggris. Argentina, Inggris ya. Keren banget. Itu yang tanda tanya gimana gitu tuh? Ya. Itu akan keren banget ya. Kalau dua tim ini ketemu ya. Historis, dua tim yang saling membenci. Mau dari era Maradona. Tangan Tuhan lah. Iya benar. Isu geopolitik Malvinas lah, diramein lagi sama Beckham Simeone. 98, 2002 ketemu juga, Beckham penalti menang lawan Argentina. History rame sih kalau dua tim ini rame ketemu. Nih. Argentina, Inggris siapakah kira-kira? Ada nggak usah dibahas, nanti kita jawab di next episode. Next episode ya. Next episode. Ada next episode. Bener nggak jalur yang kita pilih? Bener nggak jalur yang kita pilih? Sesuai sama prediksi kita kalau tadi bener ya. tolong undang squad ini untuk reuni ya Mas Adit. yang bakal senyum Putu apa gue? Iya, kita tunggu ya. Tapi buat kalian gimana, setuju nggak nih? Coba komen-komen kira-kira menurut kalian prediksi-prediksi kita tadi sesuai atau ada yang lain gitu ya. Tapi thank you ya Mas Sabto untuk ngobrol dan analisa-analisanya hari ini, seru deh. Jadi fresh lagi gitu ya soal pildun-pildun ini. Apalagi buat kita yang ngikutin banget. Tadi kata Mas Sabto sebelum taping ini kayak podcast lagi di New York ya. Backgroundnya gedung-gedung tinggi. Kita ke New York beneran ya, podcast gitu ya. Central Park. Oh itu. Central Park. Dekat Neo Soho. Thank you ya buat Mas Sabto. Sekali lagi makasih buat bagus. Terima kasih Om Sabto. Thank you buat semua yang udah nonton. Ketemu lagi di next episode. Bye.